Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Ayub pasal 10 ayat 8 sampai 12. Sekali lagi, Ayub 10 ayat 8 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada hari ini saya berikan judul Tidak Tertutup. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama sesuai dengan pembacaan Alkitab kita hari ini. Mari kita terima berkat Tuhan dari Renungan 79. Mari kita akan mengobservasi terlebih dahulu ayat yang sudah kita baca. Yang terlibat di dalam peristiwa di pasal ini itu adalah Ayub, Bapak Ibu. Nah, jadi kita tahu bersama bagaimana Ayub ini adalah seorang yang saleh. Hidupnya benar di mata Allah, namun pada saat itu dia sedang mengalami satu ujian, penderitaan yang sangat berat di dalam kehidupannya. Nah, di dalam pasal ini Ayub mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Kemudian dia juga mempertanyakan di mana keadilan Allah. Dia juga mempertanyakan, mencari-cari jawaban mengapa penderitaan ini bisa terjadi dan apa tujuan di balik penderitaan berat yang saat itu sedang dia alami. Nah, di sini Ayub mempertanyakan apa yang sedang dia alami atau penderitaan apa yang sedang dia hadapi. Karena yang pertama, Ayub merasa tidak bersalah dan tidak mengerti mengapa Allah mengizinkan hal tersebut terjadi di dalam kehidupannya. Padahal Ayub sadar bahwa dia adalah orang yang baik yang tidak melakukan dosa. Namun kenapa ada penderitaan yang berat yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupannya. Kemudian Ayub juga di sini mempertanyakan apa yang dialami karena Ayub merasa ragu. Ya, dia mulai merasa bimbang, mulai merasa ragu apakah Allah itu benar-benar adil dan mempertanyakan apakah Allah benar-benar melihat kesusahannya pada saat itu dan apakah Allah benar-benar peduli akan kehidupannya. Dan di sini juga Ayub mempertanyakan permasalahan yang dia hadapi karena Ayub ini merasa bingung. Ya, mengapa penderitaan itu bisanya terjadi dalam kehidupannya? Padahal Allah tahu bagaimana Ayub pun hidupnya benar di hadapan Allah. Dan Ayub pun sadar dia pun hidupnya benar di hadapan Allah. Nah, di sini Ayub mengungkapkan perasaannya, isi hatinya dan juga pikirannya melalui serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan kepada Allah. Contohnya ayat yang kita sudah baca tadi berisikan pertanyaan-pertanyaan Ayub kepada Allah. Ayub memohon kepada Allah untuk menjelaskan, menjawab apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya, apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Mengapa semua penderitaan yang berat ini bisa terjadi dalam kehidupan Ayub yang seorang saleh kepada Tuhan. Nah, interpretasi Bapak Ibu apa yang kemudian kita dapat pelajari dari peristiwa ini. Ya, di sini kita belajar untuk meneladani Ayub Bapak Ibu. Apa yang bisa kita teladani dari Ayub? Nah, dalam penderitaan berat yang sedang dia alami, walaupun ada keluh kesah serta pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang dia ajukan kepada Allah tentang mengapa penderitaan itu bisa terjadi dalam kehidupannya, ya, kemudian mengapa bisa ada masa-masa yang sukar yang dia alami. Namun di atas semuanya itu, hati serta pikiran Ayub ini tidak tertutup Bapak Ibu. Ya, seperti judul dengan firman Tuhan kita hari ini, tidak tertutup. Nah, di sini kita belajar bagaimana Ayub ini pikiran dan hatinya tidak tertutup di tengah masa sukar yang dia hadapi. Di mana Ayub ini selalu mengingat, Ayub selalu sadar, ya, maksudnya pikiran dan hati Ayub tidak tertutup adalah Ayub ini selalu ingat, Ayub selalu sadar bahwasannya yang pertama
yaitu Allah itu pencipta kehidupannya. Pikiran Ayub, hati Ayub tidak tertutup sehingga dia selalu ingat, dia selalu sadar bagaimana Allah itu adalah pencipta kehidupannya. Seperti ayat yang kita sudah baca tadi di dalam ayat 8, ayat 9 dan juga ayat yang ke-11. Di sana Ayub mengatakan bagaimana tangan Allah sendiri yang membentuk kehidupannya, kemudian menjadikan dia ada, membuat dia dari tanah liat, kemudian mengenakan kulit dan daging, kemudian menjalin tulang dan urat di dalam tubuhnya. Ya, Ayub sadar, dia tetap ingat bahwasannya Allah lah yang menciptakan kehidupannya. Nah, ini adalah satu fakta, kenyataan dan kebenaran yang ternyata selalu disadari oleh Ayub. Bahkan ketika ada masa sukar, ternyata Ayub tidak melupakan hal tersebut. Ya, maka dari itulah Ayub kemudian dia bisa mempertanyakan mengapa Allah yang sudah menciptakan dia dengan sedemikian rupa namun sekarang seperti akan membinasakan dia, ciptaan tangannya sendiri. Nah, di sini Ayub bertanya-tanya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Ini juga hal yang harus tertanam di dalam hati kita, dalam pikiran kita, seluruh kehidupan kita. Bahwa kita ini adalah ciptaannya Allah. Dan Allah itu adalah pencipta kita. Jadi kita ada hanya karena Allah yang membuatnya. Oleh sebab itu ketika kita sedang menghadapi tantangan, setiap kita menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kita ya, atau mungkin penderitaan seperti yang dialami oleh Ayub, kita harus selalu ingat, kita harus selalu sadar bahwa Allah sudah menciptakan dan membuat kita ada, maka Dia pasti juga akan menyelamatkan dan menolong kehidupan kita. Ya seperti pertanyaan Ayub tadi, masakan Allah yang sudah menciptakan saya, kemudian Allah juga yang membinasakan? Yaitu pertanyaan Ayub dengan kemanusiaannya, dengan kedagingannya. Namun jawabannya pasti tidak demikian Bapak Ibu. Ketika Tuhan sudah menciptakan kehidupan kita, Tuhan sudah membuat kita ada dan kita boleh lahir ke dalam dunia ini, pasti Tuhan pun akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Pada intinya Tuhan pasti punya cara dan rencana yang terbaik untuk menolong setiap kehidupan kita, ya, untuk membantu kita ketika kita sedang dalam macam-macam pergumulan. Jika Tuhan tidak menghendaki kita ada di muka bumi ini, maka kita tentunya tidak akan dilahirkan ke dalam dunia ini. Namun karena kita sudah ada di dunia ini, kita bisa dilahirkan, kita bisa bertumbuh dan kita bisa hidup hingga sekarang ini, tentunya pasti itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pasti Tuhan yang pun akan bertanggung jawab menyertai kehidupan kita, termasuk saat kita sedang dalam kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan. 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, ini ayat yang sangat luar biasa Bapak Ibu, ayat yang sangat memberkati kita. Kita melihat bagaimana ketika Allah sudah menciptakan kehidupan kita, memang ada tantangan yang kita alami, tapi karena Dia berkenan kita hidup di dunia ini, maka Dia pun pasti akan menolong kita. Bahkan pencobaan, penderitaan yang mungkin sedang kita alami, Tuhan itu memperhatikan, itu pasti tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan kalaupun Ayub mengalami tantangan yang sangat berat pada saat itu, ya itu pun karena Allah tahu bahwa Ayub bisa menanggungnya, Ayub bisa mengerjakannya, melaluinya, dan dengan disitulah kemudian Allah bisa melihat kesetiaan Ayub, iman Ayub yang luar biasa kepada Allah. Kemudian hal yang kedua yang kita bisa pelajari ya dari hal ini, bagaimana Ayub ketika dalam masa sukarnya, pikiran dan hatinya tidak tertutup. Dia selalu ingat dan sadar bahwa yang kedua, Allah itu mengasihi, memelihara dan menjaga hidupnya. Di ayat yang ke-12 dikatakan, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ya, di sini kita melihat bagaimana ini pun juga berkaitan dengan pembahasan sebelumnya Bapak Ibu, yaitu bahwa kita harus selalu ingat dan sadar bahwa Tuhan itu selalu mengasihi kita, Dia memelihara dan menjaga jiwa dan nyawa kita.
Penderitaan, masalah atau pergumulan apapun kiranya tidak menutupi pikiran dan hati kita untuk selalu memandang, untuk selalu tertuju kepada Tuhan. Jika kemudian masalah yang kita alami membuat kita tidak lagi memandang Tuhan, menutup hati pikiran kita untuk mencari Tuhan, maka pasti itu akan membuat kita mudah untuk undur, membuat kita bisa meninggalkan Tuhan, dan justru akan mengakibatkan kehancuran dan kebinasaan yang sesungguhnya bagi kehidupan kita. Nah, saat dalam masa kesukaran kita mencari dan semakin dekat dengan Tuhan, disitulah kita akan temukan kekuatan, ketenangan, bahkan kemenangan atas semua masalah-masalah yang kita alami. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ya, di sini satu pertanyaan, apakah ada yang bisa memisahkan kita dari kasih setia Tuhan? Penindasan sekalipun, pergumulan apapun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai hati kita, pikiran kita tertutup saat ada masalah. Tetap ingat, tetap sadari bahwa kasih Allah itu melekat di dalam kehidupan kita. Dalam segala tantangan, dalam segala penderitaan, dalam segala ujian yang kita alami, pergumulan apapun, kiranya hati kita, pikiran kita tetap terbuka. Kita selalu ingat akan Tuhan, kita selalu sadar bahwa Allah pencipta kita dan Allah pun mengasihi setiap kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya hati dan pikiran kita tidak tertutup ketika ada masalah? Yang pertama, terus mendekat kepada Tuhan. Melalui ketekunan kita serta kesetiaan kita dalam beribadah, dalam berdoa, dalam bersekutu, merenungkan firman Tuhan, pujian, penyembahan yang bisa kita lakukan, mendekatkan diri dengan Tuhan. Biarlah itu kita lakukan menjadi cara kita supaya pikiran dan hati kita tidak tertutup. Kemudian tentunya melakukan apa yang menjadi kata firman Tuhan. Saat kita renungkan firman Tuhan, kita mendengarkan khotbah firman Tuhan, terima semua itu, taati dan lakukan di dalam kehidupan kita. Maka itulah yang akan membuat pikiran kita, hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Dalam tantangan pun kita selalu ingat akan Tuhan, karena ada firman Tuhan yang telah kita terima, yang telah masuk ke dalam pribadi kita. Itulah yang akan mendorong kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita hari ini sama-sama belajar dari renungan firman Tuhan ini. Dalam hal pergumulan apapun, mari kita mau memiliki hati dan pikirannya tidak tertutup, selalu terfokus kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kira dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu memiliki hati dan pikiran yang tidak tertutup. Yaitu pikiran dan hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Terutama di dalam masa-masa sukar yang kami alami. Kami mau selalu hidup dengan dekat dengan Tuhan. Karena Engkaulah sumber keselamatan dan pertolongan bagi kami. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Elsade Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Tuhan, tolonglah keluarga GPDI Elsade Magelang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.